الحمد لله فاطر الخلق وموجده ومظهر الحق وموجده الذي جعل الحق وزرا لما اعتقده والصلاة والسلام على الصفوة الصافية محمد صلى الله عليه وسلم خيار الورى ومنام الهدى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال تعالى: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقال صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة دار السلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang penuntut ilmu, seorang thalibul ilmi, seorang pelajar atau seorang mahasiswa itu tidak diukur keberhasilannya, kesuksesannya hanya dari nilai, hanya dari prestasi yang diperoleh ketika dia menuntut ilmu, ketika dia sedang sekolah atau ketika dia sedang kuliah. Tidak hanya dinilai dari seberapa banyak gelar yang dia peroleh, seberapa tinggi nilai yang dia peroleh, tetapi seorang manusia, seorang umat Islam, khususnya seorang pelajar, akan dinilai kesuksesan dan keberhasilannya setelah dia keluar dari kampus, setelah dia keluar selesai dari menuntut ilmu, sejauh mana dia mengaplikasikan, sejauh mana dia mengimplementasikan, sejauh mana dia merealisasikan semua yang dipelajari, teori-teori, konsep-konsep yang dipelajari di kampus, lalu dia praktekkan di dunia kerja. Seorang dokter misalnya, seorang insinyur, atau pelajar-pelajar yang memiliki latar belakang yang berbeda, dia akan dilihat sejauh mana dedikasinya, sejauh mana etos kerjanya ketika dia selesai, ketika dia masuk di dunia kerja. Begitu pula jamaah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala ibadah yang kita kerjakan, semua aspek ubudiyah, asy-syariah, al-ibadat, min jumlahha al-ibadat fi syahr Ramadan, ibadah Ramadan, ibadah salat, ibadah puasa, menurut ulama kita
Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ali Jum'ah bahwa kesempurnaan ibadah kita, keberhasilan ibadah kita adalah dinilai ketika kita selesai melaksanakan ibadah itu. Bulan Ramadan misalnya dikatakan oleh ulama kita sebagai syahrul tarbiyah, sebagai bulan untuk mengasah, ya, sama seperti ketika kita kuliah, yang menjadi substansi dari ibadah. Misalnya ibadah Ramadan, bagaimana kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai, inspirasi-inspirasi, ajaran-ajaran yang diperoleh dalam bulan Ramadan itu, misalnya ibadah puasa, bisa tercermin dalam perilaku kita, akhlak kita setelah bulan Ramadan. Makanya ada ungkapan begini, yang susah itu bukan puasa, yang susah itu bukan salat, nah, tetapi as-shawmu ba'da al-iftar. Laisa huwa as-sa'bu as-shawm, walakin as-sa'ba hiya as-shawm ba'da al-iftar. Jadi berpuasa setelah berbuka itulah yang sangat susah, itulah yang berat. Kita berpuasa dari pagi sampai sore tidak makan dan tidak minum. Masyarakat kita umat Islam sudah terbiasa. Tetapi bagaimana as-shaum, berpuasa setelah kita berbuka? Bagaimana kita menjaga perilaku kita? Ketika berpuasa kita dilarang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, menjaga diri, tidak mencemooh orang lain dengan mudah, tidak memberikan kata-kata yang buruk kepada orang lain. Bagaimana ini bisa diimplementasikan setelah puasa, itu yang berat. Oleh karena itu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Profesor Ali Mansur Kayani, seorang ulama Suriah, membagi puasa itu menjadi dua. Ada yang disebut dengan siyam, ini diungkapkan di dalam Al-Quran, as-siyam, dan ada yang disebut dengan as-shaum. As-siyam itu adalah aspek ubudiyah, menjaga tidak makan, tidak minum dari pagi sampai sore. Tapi yang lebih komprehensif adalah ketika puasa itu diungkapkan dengan as-shaum. As-shaum ini akan berjalan, akan kita lakukan, diwajibkan bagi kita sepanjang tahun. Karena di dalam surah Maryam dikatakan, inni nadartu lirrahmani shawman falan ukallima al-yawma insiya. Hari ini saya bernazar untuk puasa, tetapi apakah Maryam waktu itu tidak makan, tidak minum? Dia tetap makan dan tidak minum. Falan ukallima al-yawma insiya. Hari ini saya tidak akan ngomong, berbicara sedikit pun. Artinya dia berpuasa, menahan dirinya dari perkataan-perkataan atau pemikiran-pemikiran atau kondisi hati yang tidak baik. Nah, itu kalau kita memaknai shaum secara universal. Oleh karena itu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulama kita ketika menafsirkan tarawih, ruk'an, sujadan, yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Menafsirkan kata-kata athar sujud. Kata-kata athar sujud ini kalau diartikan secara harfiah, maka dia berarti bekas sujud. Tentunya menurut ulama kita, para ahli tafsir, sebagian ada beberapa yang menafsirkan bahwa itu boleh saja ditafsirkan secara harfiah, athar sujud, ya, bekas sujud, yang biasanya kita artikan bekas ada di jidat atau di muka kita yang berwarna hitam. Itu boleh saja kita memaknai seperti itu. Ada ulama yang memaknai seperti itu. Tetapi kalau kita melihat kitab-kitab tafsir, baik kitab tafsir klasik seperti At-Tabari, Ibnu Katsir, dan kitab-kitab tafsir kontemporer memaknai athar sujud itu dalam makna yang kontekstual, ya, at-tafsir al-ma'nawi, bahwa
pengaruh sujud itu harus dilihat secara luas. Bukan hanya bekas yang ada di wajah kita atau di wajah kita, tetapi apakah sholat kita itu, ketundukan kita, ketawaduan kita, ketenangan jiwa kita ketika kita sholat, apakah itu bisa dibawa, bisa berpengaruh di dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah itu bisa berpengaruh dalam dunia kerja yang kita lakukan? Apakah kita tetap menjadi orang-orang yang tawadu? Apakah kita tetap menjadi orang-orang yang istiqomah, yang lurus, yang jujur? Nah, itulah salah satu penafsiran ulama kita, banyak ulama kita, bahwa athari sujud harus dimaknai secara luas, secara komprehensif, bukan hanya dimaknai secara harfi atau secara tekstual, tetapi harus dimaknai secara kontekstual. Oleh karena itu, segala ibadah yang kita lakukan itu memiliki nilai-nilai sosial di balik ibadah itu. Itu memiliki nilai-nilai akhlak, nilai-nilai perilaku yang harus diimplementasikan di luar ibadah itu. Nah, makanya kesempurnaan ibadah kita tidak bisa dinilai dari apakah rukuknya sudah sempurna, sujudnya sudah sempurna, bacaannya sudah sempurna. Itu adalah bersifat mutlak harus sempurna. Tetapi ada yang harus disempurnakan lagi. Bagaimana kita menjaga nilai-nilai sholat, menjaga akhlak ketika kita selesai sholat. Begitu pula dengan ibadah puasa Ramadan, itu banyak sekali nilai-nilai di situ. Kita diperintahkan untuk lapar. Apa artinya kita harus lapar? Artinya adalah kita harus bisa merasakan bagaimana susahnya orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan makan dan minumnya setiap hari. Makanya di bulan Ramadan kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat dari apa yang kita makan sehari-hari. Ini artinya bahwa sepanjang tahun kita harus berzakat membantu orang-orang susah sepanjang tahun. Ramadan itu hanyalah pembiasaan saja. Puasa itu, sholat itu hanyalah pembiasaan saja. Tetapi ukuran berhasil atau tidaknya itu akan dilihat setelah kita melaksanakan ibadah-ibadah mahdoh itu. Maka ulama kita membagi, ada ibadah mahdoh, ada ibadah sosial atau al-ibadah fima yata'allaqu bil umuri ijtimaiyah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, haji misalnya, ini ada beberapa ulama kita yang melakukan kritik di negara kita. Walaupun kritiknya itu ya bisa juga dibenarkan. Bahwa kita lihat misalnya di Indonesia, orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki harta yang berlebih, bisa umrah setiap bulan, setiap tahun. Bahkan ada yang 2 kali sebulan, ada yang 3 kali setahun. Apa itu boleh? Boleh-boleh saja. Tetapi ada ulama kita yang mengkritik. Kenapa kita harus umrah setiap bulan? Padahal tetangga kita banyak yang kelaparan. Umrah itu adalah ibadah individu. Itu boleh-boleh saja, tetapi akan lebih baik. Ini menurut Kiai Almarhum Ali Mustafa Yaqub, Imam Besar Istiqlal, Allah yarham, dia mengkritik dalam bukunya bahwa sebaiknya kita harus menyeimbangkan antara ibadah individu dengan ibadah sosial. Kita setiap bulan umroh, anak kita, bukan anak kita, adik kita, ponakan kita, sepupu kita, sekampung kita mau kuliah, tidak punya uang kuliah. Tetangga kita, saudara kita, bahkan ada yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kenapa kita tidak mengalihkan biaya-biaya ibadah yang bersifat individu itu untuk kita peruntukkan pada ibadah-ibadah yang bersifat sosial? Tentunya ini dibahas oleh ulama kita dalam istilah fiqhul aulawiyah, fikih prioritas. Mana ibadah-ibadah atau mana amal-amal atau perbuatan-perbuatan yang semestinya harus kita utamakan atau prioritaskan.
Oleh karena itu, misalnya ulama kita kemudian membagi sunnah. Menurut Imam Al-Jurjani itu membagi sunnah menjadi dua. Ada namanya sunnatu hadyin atau sunnatu hidayatin. Lalu kemudian ada juga yang disebut dengan sunnah zawaidin. Apa itu sunnatu hadyin, sunnatu hidayatin? Adalah hadis-hadis Nabi atau sunnah Nabi yang harus diikuti berkaitan dengan hadis-hadis yang menyempurnakan sebagai penyempurna dari ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah. Misalnya hadis-hadis tentang yang berkaitan dengan sholat, tentang wudu, tentang bersuci dan lain-lain sebagainya yang berkaitan dengan sholat itu harus diikuti karena ma la yatimul wajibi. Ya, dalam kaidah usul fikih, ma la yatimul wajibi illa bihi wajib. Jadi sesuatu yang tidak ya sesuatu perintah kalau tidak bisa dilakukan tanpa adanya perbuatan-perbuatan lain yang menyertainya, maka dia juga wajib. Wudu itu sebenarnya perintahnya tidak wajib, tetapi karena dia menjadi syarat, akhirnya menjadi wajib. Ini yang disebut malayat. Nah, banyak sekali hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan ibadah, banyak sekali hadis-hadis Nabi berkaitan dengan akhlak. Itu harus diikuti. Nah, ada juga yang disebut dengan sunnatu zawaidin, sunnah hadis yang merupakan pelengkap dari sunnah-sunnah yang hidayah itu tadi, seperti cara berpakaian Nabi, cara jalan Nabi, wajahnya Nabi dan lain-lain sebagainya. Itu boleh diikuti, boleh tidak diikuti. Akan tetapi sunnah-sunnah yang berkaitan dengan akhlak, seperti yang tadi kita bacakan, afsyus salam wa at'imut ta'am wa sholli bil laili wan nas niyam, itu sangat-sangat dianjurkan untuk diikuti karena itu berkaitan dengan ibadah sebagai penyempurna dari ibadah-ibadah yang kita lakukan setiap hari. Afsyus salam, berikan salam, artinya tebarkan kedamaian. Wa at'imut ta'am, bantulah orang-orang susah itu, bantulah orang-orang fakir itu. Wasilul arham, banyak bersilaturahmi. Karena jangan sampai kita hanya sibuk untuk menyempurnakan ibadah untuk kita, sholat kita, tetapi kita melupakan orang-orang saudara kita melupakan orang-orang yang membutuhkan kita. Inilah ajaran al-wasatiyah, inilah ajaran keseimbangan yang diajarkan oleh agama kita. Bahwa agama kita mengambil 3 unsur utama, yaitu al-imanu, kemudian al-islamu, kemudian al-ihsanu, wal-akhlaq. Kita tidak boleh diskriminatif terhadap semua unsur-unsur agama. Kita harus menjalankan agama ini secara kafah dengan memperbaiki niat kita, iman kita, lalu kemudian memperbaiki ibadah kita, lalu kemudian memperbaiki ihsan kita, yaitu akhlak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'd. Qala ta'ala wa lam yazal qailan anima, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda al-khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa an tabi'in wa
وتابع التابعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك إنك على ما تشاء قدير. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.